Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Terutama pada maghrib hari ini kita bisa sholat berjamaah, kemudian kita duduk sejenak untuk mendengarkan bagian daripada akidah Thahawiyah yang insyaallah kita akan bacakan. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW, buat sahabatnya, buat tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat. Teman yang berbahagia, hari ini kita membacakan kitab Akidah Thahawiyah. Kita masih di penghujung Tauhid Uluhiyah dalam perkara yang diberikan judul bahaya syirik. Peringatan terhadap sebagian perkara-perkara syirik. Kemarin kita sudah bahas bagian dukun, tukang ramal, dan ahli nujum. Kemudian kita yang ketiga ini as-su'udah wad dajjal, para pembohong dan dajjal. Bagaimana para pembohong dan dajjal ini masuk dalam kategori syirik, karena kita diperingatkan dengan masalah syirik masuk dajjal. Keterangannya, walladzina yaf'aluna al-af'alal kharijatu an kitabis sunnah an kitabi was sunnah minhum ahlu talbis wa kadab wa qida. Orang-orang yang berbuat berupa perbuatan yang menyimpang dari Quran dan sunnah, di antaranya adalah orang yang suka talbis, itu suka mengada-ngada atau menipu, dusta, dan menentang. Sekalipun sebagian daripada mereka
ya, sebagian daripada mereka menisbatkan diri bisa sebagai orang yang lebih daripada orang lain, misalnya dengan dia mampu menundukkan jin. Nah itu ya, mampu menundukkan jin, kayak katanya. Atau orang yang mengklaim bahwa dirinya sebagai ahlul mihal. Ahlul mihal itu ahli dalam ilmu kegoiban, ya, dari orang-orang yang berjalan dengan thariqah yang keluar dari Quran dan Sunnah. Bahkan mereka mengatakan bisa mengetahui ilmu-ilmu yang lebih jauh, seperti mengetahui peredaran benda-benda langit, ya. Nah ini semuanya orang-orang yang menyimpang dari Quran dan Sunnah dikatakan sebagai orang-orang pendusta. Setiap orang yang meyakini bahwa ada orang yang boleh hidup, ya, boleh hidup, padahal jalannya itu keluar dari Quran dan Sunnah, orang-orang yang meyakini bisa dikatakan sesat dan kafir, ya. Orang-orang yang meyakini bahwa manusia ini boleh keluar dari Quran dan Sunnah, itu adalah orang sesat dan kafir. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, ra'su hadal amr al-Islam. Urusan hidup ini manusia semuanya adalah Islam. Islam yaitu Quran dan Sunnah. Nah, barang siapa yang berkeyakinan bahwa orang boleh keluar dari syariat Islam, keluar dari cara Nabi, berarti dia telah sesat dan kafir. Mungkin ini sepertinya tidak masuk dalam pikiran orang-orang yang sekarang. Apalagi kita disuruh mengiyakan semua agama itu sama. Kalau Islam Allah jelas sekali, yang muslim siapa, kalau tidak muslim dia pasti kafir. Nah kalau di kalangan Islam sendiri adalah seperti paranormal, pendusta, bahkan kadang-kadang suka mendemonstrasikan kemampuan memanipulasi. Bahkan di mereka sudah ada yang pantas dalam timbangan fikih, ya, orang-orang yang seperti itu pantas dibunuh, tentunya dengan rincian, karena ini bagian akidah. Nah, setiap kita tidak boleh meyakini ada orang yang boleh keluar dari Quran dan Sunnah. Maksudnya tidak diakui hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita waspada. Nah yang buat kita bagaimana apabila kita meyakini ada yang boleh orang keluar dari Quran dan Sunnah, berarti tauhidnya dia bermasalah, bahkan cenderung kafir, karena dia menganggap ada orang boleh keluar dari Quran dan Sunnah.
dari hak Islam. Ya, itu yang poinnya, letaknya bagaimana ini dimasukkan dalam bahaya sebagian urusan syirik. Orang-orang yang menyimpang dari Quran dan Sunnah seperti tukang dusta dan penipu, kaum supranaturalis, itu dianggap sebagai orang yang menyimpang. Bahkan dijulukin oleh para ulama dajjal kecil, bukan masihud dajjal ya. Dajjal yang bukan masihud dajjal itu tercermin dari sikap perbuatan mereka yang suka berdusta atas nama siapa? Atas nama Islam. Mereka mendustakan kebenaran kepada Islam. Nah, konsekuensinya orang yang begitu, pelakunya dibunuh. Nah, sementara kita tidak boleh meyakini ada orang yang boleh keluar daripada Islam. Kalau kita meyakini itu boleh saja orang boleh hidup dengan di luar Islam. Nah, justru kitanya yang menjadi kafir. Kenapa kafir? Karena Rasulullah mengatakan Rasul hadal amr al-Islam. Urusan hidup ini ada Islam. Sementara Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Tidak ada hidup yang di luar aturan Islam. Makanya urusan iman dan kafir ini jelas. Nah, akhir-akhir ini sudah mulai dikaburkan karena Islam dianggap sebagai bagian daripada agama-agama yang ada. Yang keempat, tukang sihir. Allah berfirman, la wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan menang tukang sihir dari manapun datangnya. Sihir bagaimanapun, tukang sihir nggak bakalan menang. Dalam arti menang, misalnya dia mempraktekkan sihirnya, dalam keadaan mempraktekkan sihirnya, dia mungkin bisa menang sesaat, tapi tidak bisa menang selamanya. Pasti Allah mengalahkan tukang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ya, tidak akan menang tukang sihir itu dari manapun datangnya. Karena tukang sihir itu melawan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah sudah menjadi contoh bahwa wala yuflihus sahiru haitsu ata, itu kasusnya pada zaman Nabi Musa. Tukang sihir sudah menyerah kemudian masuk Islam. Sekalipun Fir'aun dengan bala tentaranya yang berkuasa atas mereka. Tapi tukang sihir itu zaman Nabi Musa mengatakan faqdi ma anta qad, silakan kamu memberikan hukuman kepada kami. Sampai begitu tukang sihir. Kenapa? Innama taqdil fil hayatid dunya. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Kamu hanya menghukum dalam kehidupan di dunia ini. Biarin. Tapi di akhirat tukang sihir imannya Musa alaihissalam kepada Allah pasti yang menang. Nah, tukang sihir beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian daripada Alkitab?
mereka percaya kepada jibti dan tagut. Nah, tafsiran menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimaksud dalam ayat ini tentang al-jibti adalah sihir. Nah, itu sudah jelas bahwa tidakkah kamu perhatikan orang yang diberi bagian pada Alkitab, mereka beriman kepada jibti dan tagut. Nah, jumhur ulama yujabuna qatlus sahir kama huwa madhab Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fil mansus anhu wa hadha wal ma'thur anis sahabah. Tukang sihir itu dibunuh sebagaimana madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Imam Ahmad, seperti dinukil dari mereka, dan itu dari sahabat udah perkara yang ma'thur, seperti pendapat Umar dan kedua putranya Utsman dan selain mereka. Nah, perbedaannya di mana? Tsumma ikhtalafa haula hal yustatab amla, apakah tukang sihir itu disuruh bertobat atau tidak? Terus apakah dia dikafirkan karena sihirnya itu, atau dia dibunuh karena telah merusak, membuat kerusakan di muka bumi dengan kerusakan di muka bumi? Nah, sebagian ada yang berkata inna qatla bisihir qutila. Kalau dengan sihirnya dia membunuh orang, misalnya disantet mati orang, nah tukang sihir yang menyantet dia itu wajib dibunuh. Kalau tidak pernah berbuat dengan sihirnya membunuh orang, dia dihukum tanpa dibunuh. Tetapi perbuatannya dengan mengerjakan sihir telah sepakat para ulama bahwa dia kafir. Nah, ini pendapat yang lebih rinci dalam mazhab Syafi'i. Para ulama berselisih pendapat tentang sihir dan macam-macamnya. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa sihir itu dapat berpengaruh terhadap kematian atau menjadikan sakit orang yang disihir, tanpa perlu memasukkan benda-benda ke dalam tubuh. Tukang sihir bisa membuat mati orang yang disihir tanpa memasukkan benda-benda asing, apalagi yang memasukkan benda-benda asing. Namun sebagian mereka menyatakan bahwa bentuk-bentuk sihir seperti memohon sesuatu kepada bintang-bintang yang 7, mengajaknya berkomunikasi, bersujud kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan sesuatu, dan yang sejenisnya, maka semua itu adalah kekufuran. Nah, tukang sihir itu dengan perbuatan sihirnya sudah masuk kekafiran. Bahkan ini termasuk kesyirikan yang besar, karena dia percaya sama syaitan, kemampuannya, lalu menganggap syaitan itu lebih bisa mematikan, sementara yang dianut oleh kita yang mematikan hanyalah Allah. Allah yang mematikan dan menghidupkan dan mematikan. Maka tukang sihir itu sepakat ulama bahwa dia kafir. Nah, kalau berbedanya di mana? Apakah disuruh tobat
atau tidak, atau dibunuh langsung. Itu berbeda pendapat madzhab. Tapi yang dalam kitab kita ini bahwa tukang sihir itu kafir. Barang siapa yang percaya kepada sihir, dia kafir. Apalagi tukang sihirnya. Kemudian yang kelima, jampi-jampi syirik atau bahasa kita ruqyah. Nah, ini ruqyah. Jampi dalam bahasa Arabnya ruqyah. Bahasa kita apa? Jampi-jampi. Mantra-mantra dan sumpah yang mengandung syirik adalah haram diucapkan. Qomat kamit tidak jelas maknanya, itu termasuk jampe yang mengandung kesyirikan. Meskipun dengan perbuatannya itu, jampe-jampe yang tidak jelas maknanya itu, seseorang terlihat bisa menundukkan jin. Nah, kekufurannya sudah jelas jampe-jampe. Nah, kemudian ada tafsir rincian di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana jampe-jampe itu kalau menggunakan ayat-ayat Allah atau doa-doa yang Nabi ajarkan. Berdasarkan keterangan Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak ada salahnya menggunakan jampe-jampe asal tidak mengandung kesyirikan. Hadis ya, Rasulullah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Berarti ruqyah ada yang mengandung syirik. Nah, kesimpulannya begini, ruqyah ada yang syar'i, masyru' syari'. Ada yang jelas-jelas syirik. Ini yang syirik itu menggunakan jampe-jampe dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Yang kemudian yang ketiga, ruqyah ada yang syubhat, bercampur dengan yang masyru', kemudian bercampur dengan yang aneh-aneh. Seperti tukang ruqyah meruqyah mulanya dengan baca Al-Quran atau baca doa-doa, tapi selanjutnya dia banyak qomat kamit, tidak jelas yang diucapkan. Nah, ini namanya syubhat. Ruqyah yang boleh, yang diajarkan itu, kita mesti memperdengarkan bacaan yang kita baca dari Quran atau doa-doa, supaya yang kena sasaran daripada orang itu, jinnya mendengar ucapan doa-doa kita. Kalau di qomat kami tidak didengarkan, jin nggak bakal dengar, karena jin nggak tahu apa yang di dalam hati. Supaya memperdengarkan kepada yang hadirin, termasuk kepada jin, mendengar dia langsung bacaan Al-Quran, doa-doa. Itu namanya masyru'. Kalau dia nggak berani memperdengarkan, mengeraskan bacaannya, tapi mulutnya qomat kami, itu subhat. Kalau apabila dimulai dengan baca Al-Fatihah misalnya, surat-surat yang ruqyah cuman dikeraskan, nah tapi ketika ada qomat kamitnya itu jelas syubhat. Nah,
di kita masyarakat tidak tahu. Itu orang pinter aja dianggap. Padahal doa-doanya qomat kamit. Ya. Terus yang bagian ini jampe-jampe syirik termasuk isim-isim apa? Sesuatu yang dibungkus kemudian digantungkan di leher atau di ikat pinggang, itu termasuk ini isim-isim, jimat, raja. Nah, ada perdebatan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang dibungkus itu kalimat dari ayat Allah, misal Al-Fatihah, ada yang membolehkan. Ada seorang sahabat menggantungkan kalung yang dari isi buntelan atau dibungkus ayat Al-Fatihah. Itu ada yang membolehkan, sahabatnya. Sahabat yang mempraktekkan begitu. Ya, isim-isim. Sementara Al-Fatihah dan yang lainnya baru efektif dengan dibacakan, bukan dibungkus begitu. Itu pendapat yang lain dari sahabat. Nah, kalau yang tidak jelas yang ditulis itu, misalnya surat surat Kulhu Nyungsang. Tahu Kulhu Nyungsang? Kulhu Nyungsang itu tulisnya bukan dari Kulhu Ahad, Allah, dari belakang, terbalik, nyungsang. Dibuntel, dibungkus, digantungkan. Itu namanya apa? Ini salah, syirik. Sebab bagaimana surat Al-Fatihah, surat Qul Huwa itu bisa dibaca dalam keadaan nyungsang. Nah, yang berbuat begitu termasuk tidak jelasnya apa yang ditulis, sekalipun surat Al-Fatihah. Atau misalnya isim itu ditulis misalnya Allah, macam-macam, melintang sana kemari-kemari, nggak jelas. Itu juga termasuk yang tidak dibenarkan. Nah, kalau antum suka datang ke rumah makan, ada tuh di atas digantung begitu tulisan Allah, kemana-kemana campur aduk. Itu tidak dibenarkan, termasuk syubhatnya. Ini kan dari Al-Quran, karena itu termasuk bagian daripada menulis sesuatu dengan tidak jelas. Maka diingatkan oleh akidah Thahawiyah ini kita supaya berhati-hati dalam perkara syirik, ya. Kemudian yang keenam, minta perlindungan kepadanya, isti'adzah bizjin, isti'adzah biljin. Wala yajuzu al-isti'adzatu biljin. Wa qad dhamma Allahu al-kafirina 'ala dzalik faqala ta'ala wa annahu kana rijalun minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan.
tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Sungguh Allah sudah mencela orang-orang kafir terhadap perbuatan seperti itu dengan firman-Nya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka perbuatannya itu tidak menambah keduanya kecuali kesesatan. Nah, termasuk yang diamalkan oleh sebagian kita. Misalnya kita mau ada di tempat asing, terus tempatnya itu hutan gitu, seperti camping. Nah, kita itu sering begini, amit-amit numpang ya gitu. Sebelum mau berbuat atau tidur di situ, bilang dulu, permisi ya. Nah, ini tidak sesuai dengan syariat. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan seperti itu. Tetapi doanya Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Nah, amit-amit numpang itu termasuk perbuatan yang keluar dari syariat. Nah, perbuatan meminta jin termasuk kesesatan, karena Allah mengatakan tidak menambah kepada ke mereka manusia dan jin kecuali kesesatan, terutama manusianya. Nah, orang-orang bisa berdalih, Nabi Sulaiman kan bekerja sama dengan jin, bahkan mendatangkan istana Bilqis. Masa kita nggak boleh? Jawabannya, pertama, Nabi Sulaiman bukan syariat kita. Syariat Nabi Sulaiman adalah syariat termasuk orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Kalau misalnya Nabi Muhammad mengizinkan, kita boleh. Itu namanya syariat mangkoblana. Kalau buat kekhususan, dia jadi kekhususan, tidak bisa kita pakai. Nah, apakah bekerja sama dengan jin itu masyru' berdasarkan Nabi Sulaiman sudah bekerja sama dengan jin? Jawabannya adalah sabda Rasulullah SAW. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW pernah mengikat jin. Lagi sholat, digoda oleh jin, kemudian ditangkap jinnya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikat di tiang. Kemudian sahabat bertanya, sahabi sholat. Lalu Nabi menjelaskan, kalau aku tidak berpikir bahwa saudaraku Nabi Sulaiman sudah berdoa, pasti aku tidak akan lepas jin tadi sehingga kamu bisa melihat pagi ini. Nabi Muhammad mengikatnya kemudian melepasnya. Itu apa artinya, maksudnya? Karena Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya minta kekhususan Nabi Sulaiman. Apa doanya? Rabbi
dalam Al-Quran tuh. Pokoknya ada kata-kata la yambagi li ahadim min ba'di. Aku minta kekuatan, kekuasaan yang tidak engkau berikan. Rabbi habli Rabbi habli mulki la yambagi li ahadim min ba'di. Tidak engkau berikan kepada seorang selainku. Kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada selain aku. Termasuk mujizat Nabi Sulaiman menguasai jin. Ajan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada diabadikan dari permohonan Nabi Sulaiman untuk diberikan kekuasaan. Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di. Berilah aku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang lain. Yang kekuasaan Nabi Sulaiman adalah diantaranya adalah bisa menundukkan jin. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak mau mengambil kemampuan itu. Padahal Nabi Muhammad bisa. Buktinya udah diikat. Cuman kita umatnya tidak dikasih lihat oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu sahabat pada saat itu tidak dikasih lihat. Nah, pendapat yang benar adalah tidak bekerja sama dengan jin. Sementara pendapat yang lain ada yang bisa kalau untuk ketaatan kepada Allah. Dengan alasan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal udwan. Kemudian ayat yang menegaskan tadi manusia ada yang bekerja sama dengan jin adalah surat Al-An'am 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal jin ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah di hari waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu lebih banyak menyesatkan manusia, telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rob kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka jahanam itu tempat kalian, sedang kalian kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, bagian waqala awliyahum minal jins minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami sudah mendapat kesenangan satu sama lain. Nah, para ulama mengatakan bentuk kesesatan yang semakin bertambah, manusia bisa dipenuhi oleh jin kesenangan-kesenangan dia. Misalnya minta harta dipenuhi, minta jabatan dipenuhi. Ada jin bisa minta kekayaan dipenuhi. Itu kesenangan yang manusia dengan bekerja sama dengan jin. Sementara jin kesenangannya apa? Mendapatkan apa jin? Mendapatkan pengagungan, penghormatan, bahkan peribadahan oleh manusia kepada jin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladzi ajalta lana. Nah, dua-duanya sudah mendapat kesenangan. Kesenangan manusia dengan dipenuhi keinginan-keinginannya berupa materi dunia. Kesenangan jin
dia dihormati, diagungkan, bahkan disembah. Dengan begitu keduanya ini menambah sesat. Makanya bekerja sama dengan jin, pendapat yang kuat tidak dibenarkan. Sementara ada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa kalau bisa menundukkan jin. Kalau kita, tapi itu pendapat yang bukan mayoritas ulama. Kemudian perkataan yang ketujuh, perkataan tentang hakikat dan syariat. Singkat saja karena waktunya. Ada yang berkata ada orang boleh keluar dari syariat Nabi. Misalnya dengan orang kalau sudah sampai hakikat itu tidak perlu lagi melaksanakan syariat. Orang kalau sudah sampai hakikat tidak boleh tidak sholat, boleh tidak mengamalkan syariat-syariat yang lain. Nah itu menarik karena sebagian orang yang diwalikan di Indonesia dianggap wali, ada yang menghalalkan tidak melaksanakan syariat. Nah dengan tidak melaksanakan syariat, dia menganggap sebagai wali Allah, derajatnya sudah tinggi. Nah syariat, ma'rifat sampai hakikat. Kalau kita melaksanakan sholat itu karena kita baru sampai syariat doang, belum sampai ma'rifat, apalagi hakikat. Kalau sudah hakikat, syariat ditinggalkan. Begitu kata sebagian orang, termasuk di Indonesia. Nah nanti kita akan bahas, ini menarik. Tapi kita batasi dengan sabda Nabi, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa radd. Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Nah, bagaimana hadis ini bisa menerangkan hakikat yang sebenarnya? Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang Nabi. Tidak ada syariat kecuali syariat yang Nabi. Tidak ada akidah kecuali akidahnya Nabi. Nah, sementara orang boleh tidak mengikuti syariat dengan anggapan seperti Nabi Khidir terhadap Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi. Nanti kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini dulu, aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i min wal amwat innaka samiun mujibul qaribul da'wat ya qadhiyal hajat.